Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kita reading lagi. Kali ini kita akan bertemakan tentang peristiwa dan kejadian yang akan kamu alami di tahun 2023. Nah, apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Scorpio. Sebelum aku memulai reading ini, aku akan berdoa buat Scorpio semuanya. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusan. Amin. Kita shuffle kartunya buat Scorpio. Kamu rasakan? Kita akan cek energi kamu di sini. Peristiwa dan kejadian apa yang akan kamu lalui di tahun 2023? Oke. Ada konseling. Nah, Scorpio, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, Scorpio, di sini kita bercerita tentang kejadian atau peristiwa yang akan kamu lalui di tahun 2023. Apa itu? Nah, untuk di bottom of the deck-nya kamu, kita lihat di sini ada counseling. You heal with kind word, wise advice, and empathic ear. Nah, ini ada sebuah penyembuhan dalam diri kamu. Apakah ini tentang suatu hal menyangkut hidup kamu, pekerjaan atau percintaan di sini? Aku merasakan bahwa di sini ada sesuatu yang perlu kamu benahi. Oke. Dan di sini aku melihat kamu itu sembuh karena banyak hal. Sembuh dari masalah-masalah yang pernah kamu hadapi di tahun 2022 ya. Dan akhirnya di tahun 2023 kamu kayak akan lebih gampang untuk menjalani hidup ini gitu loh. Karena apa? Banyak sesuatu yang kamu dapatkan, apakah ini ada seseorang yang mensupport kamu, ada mungkin dari kata-kata yang menginspirasi kamu ya. Karena di sini you hail with a kind word, wise advice, and empathic ear ya. Ini mengartikan ya, kamu sembuh dengan kata-kata yang baik. Ada nasihat bijak di sini. Dan kamu seperti mendengarkan itu. Kamu selalu mendengarkan itu. Bisa saja kamu karena sering mendengar tarot, melihat tarot gitu ya, kamu bisa tercerahkan, atau mungkin kamu mendengar kajian-kajian yang di YouTube gitu ya. Bagi kamu yang muslim mungkin melihat kajian-kajian ustadz-ustadz, ataupun yang non muslim mungkin pendeta atau apa gitu ya. Di sini akhirnya kamu sembuh dengan sendirinya, dengan kamu banyak mendengar gitu loh. Atau memang ada seseorang yang support kamu, yang memberikan pencerahan buat kamu. Di situ akhirnya kamu menyadari bahwa ya, aku harus bisa merubah hidup aku ke depan. Gitu. Nah, karena di sini ada support juga ya, ada support. Kamu disupport. Bisa dikatakan malaikat ataupun ada penjaga kamu di sini, ataupun semesta di sini selalu berpihak kepada kamu, selalu menjaga kamu dalam setiap masalah yang ada gitu ya. Nah, karena aku melihat di tahun 2022 kamu itu penuh dengan masalah, penuh dengan cobaan, penuh dengan halangan dan rintangan dalam menjalankan hidup kamu. Tapi kamu selalu bertahan untuk itu. Kamu selalu memperjuangkan hidup kamu sebenarnya. Makanya di sini segala cara kamu lakukan, apakah mencari seseorang, tempat curhat, ataupun kamu meminta bantuan, pencerahan gitu ya. Dan akhirnya itu kamu dapatkan. Dan akhirnya kamu terinspirasi dengan banyak hal yang kamu jumpai ya. Karena di sini ada support juga. Your life purpose value support you. Hidup kamu sebenarnya mensupport kamu.
atau masalah yang kamu hadapi itu sebenarnya adalah pembelajaran buat kamu, sehingga kamu terinspirasi dengan masalah-masalah yang ada dan akhirnya kamu punya kekuatan untuk merubah semuanya. Itu buat Scorpio. Ini bagi kamu yang, memiliki masalah seperti ini ya, punya case seperti ini. Tapi kalau kamu merasa tidak ada masalah, ya enjoy aja, artinya ini bukan untuk kamu ya kartunya. Nah, di sini ada travel. Travel ini kayak perjalanan ya. Hidup kamu itu dibantu oleh perjalanan perjalanan kamu, bisa dikatakan kamu itu harus ya mungkin lakukan liburan, atau saatnya kamu butuh ketenangan, atau ya mungkin sudah capek dengan banyak pekerjaan, sudah banyak hal yang kamu lewati atau masalah. Jadi inilah saatnya aku pengen membahagiakan diri aku pengen memanjakan diri aku. Ya mungkin dengan pergi berlibur atau apa gitu ya. Dan di sini ada perjalanan hidup kamu yang mungkin, kamu dapatkan begitu sangat, apa ya, sangat mengharukan lah ya kalau aku merasakan itu. Karena apa? Karena kamu menyadari masalah-masalah yang muncul di hidup kamu di tahun 2022 itu adalah sebagai sebagai tolak ukur bagi kamu untuk menghadapi di tahun 2023. Karena di sini di tahun 2023 aku akan melihat akan banyak perjalanan-perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui. Itu tentang pekerjaan kamu, apakah itu tentang percintaan kamu ya, gitu. Itu yang aku lihat. Travel itu adalah perjalanan. Perjalanan itu pasti akan kamu tempuh ya nantinya. Walaupun di sana banyak halangan dan rintangan, tapi kamu selalu bertahan. Kamu selalu menyembuhkan, menyembuhkan diri kamu. Di sini ada energi healing. Di tahun 2023, kamu akan sembuh dari segala hal. Dari segala hal, masalah ya, atau problem, atau hal-hal yang yang menjadi beban bagi hidup kamu. Di sini ada energi healing. Di tahun 2023, kamu bisa dikatakan mendapat keajaiban. Kamu yang pengen move on dari dia, atau kamu pengen melupakan seseorang, dan akhirnya itu akan terwujud di sini. Karena apa? Karena secara dimana kamu memiliki satu hubungan. Tapi hubungan itu ya mungkin di awal sangat bahagia sekali ya. Tapi ternyata makin ke sini ya, komitmen itu hilang dan dia, memberikan sebuah janji palsu sama kamu gitu. Ya mungkin selama ini dia selalu janji ini nih, janji ini itu. Ya udah nanti kita begini, kita begitu. Nanti kita seperti ini, kita seperti itu, gitu ya. Tapi ternyata ya udah semua itu bullshit gitu ya. Nah itu. Jadi akhirnya kamu menyadari sendiri bahwa ya ini ternyata tidak bisa dipertahankan. Mau tidak mau aku harus bisa melupakan dia. Aku harus bisa meninggalkan dia atau di sini vice versa ya. Sebaliknya, dia meninggalkan kamu gitu ya. Dan sebenarnya walaupun dia meninggalkan kamu ini adalah sebuah anugerah sih buat kamu. Karena mungkin tanpa usaha dari kamu akhirnya dia meninggalkan kamu. Mungkin di awal kamu sulit gitu ya. Sulit untuk menghargai perasaannya dia atau menjaga perasaannya dia. Tapi ternyata ya dia pergi begitu aja. Ya itu sebenarnya hikmahnya ada apa? Artinya ya Tuhan memberikan apa ya, memperlihatkan bahwa dia itu tidak terbaik buat kamu gitu loh. Ini energi healing buat kamu ya, Scorpio. Jadi apapun yang kamu hadapi sebenarnya jika kamu bisa berpikir positif, ya artinya itu adalah suatu kebahagiaan sih buat kamu nantinya ya. Dan itu juga pembelajaran buat kamu. Apapun itu masalah yang kamu hadapi, jika kamu bisa berpikir positif, jika mindset kamu berpikir bahwa wah ini nggak ngaruh nih dengan hidup aku, ini mah biasa aja gitu loh, ini mah nggak masalah gitu ya. Jadi itu yang penting sebenarnya mindset kita untuk menyikapi apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berpikiran itu adalah suatu masalah yang besar, ya artinya masalah besar. Tapi kalau kita menganggap itu cuman nggak masalah, ya itu nggak akan jadi masalah buat kita, ya, buat Scorpio. Dan di tahun 2023 aku melihat di sini ada healer. Akan ada seseorang yang akan menyembuhkan luka hati kamu. Atau seseorang ini akan hadir dalam hidup kamu nantinya. Ini bagi kamu yang single ya. Yang single ya mungkin uh, ataupun kamu yang dulunya memiliki pasangan dan sudah terpisah dan hati kamu mungkin sangat luka ya.
Akhirnya ada seseorang yang akan menyembuhkan luka kamu di sini. Ada healer. Heal ini penyembuhan ya. R ini arti kata itu penyembuh ya. Jadi ada seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu yang akan menyembuhkan kamu. Ya, gitu. Buat Scorpio. Jadi di tahun 2023 kamu nggak usah khawatir. Walaupun kamu sudah berjuang di awal, sudah banyak hal yang kamu lakukan, tapi mungkin belum ada hasil gitu ya. Tapi tetap kamu harus tetap berjuang. Jangan kamu patah semangat. Jangan justru kamu tambah down. Kenapa? Oh, aku sudah capek deh berjuang. Semuanya udah aku lakukan, tapi nggak ada hasilnya. Nah, kamu nggak boleh pesimis seperti itu. Kamu harus optimis bahwa apapun Tuhan pasti punya rencana yang lain buat kita. Pasti rencana indah buat kita. Tuhan pasti memberikan itu kepada kita ya. Jadi selalulah berpikir positif untuk hidup yang kita lalui ke depan nantinya. Karena itu akan membantu perubahan-perubahan hidup kita, transformasi hidup kita nantinya. Scorpio, oke? Nah, kita akan coba lihat di sini di kartu tarot ya. Bagi Scorpio yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya, dan itu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Nah, kita akan tarik lagi di sini energi kamu ya buat Scorpio. Oke. Nah, aku melihat di perjalanan hidup kamu ya, begitu banyak hal yang terjadi. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan Gemini, Libra, Aquarius. Elemen udara dan elemen air. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Oh, banyak sekali. Kita tutup kembali. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Gemini. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada The Magician. Ini elemen udara, api, air. Semua ada di sana ya. Oke. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu. Tapi semua zodiak kayaknya ada di sini ya. Hanya Aries. Oh, ada semua ya. Jadi semua zodiak ada di sini buat Scorpio. Nah, kita lihat di sini ada bottom of the deck-nya kamu. Ada Ace of Cup. Nah, apa yang terjadi di tahun 2023 bagi kamu yang single ataupun yang sudah memiliki pasangan tapi lagi berkonflik, ya mudah-mudahan di sini akan ada perbaikan. Bagi kamu yang single ya, di sini aku melihat ada seseorang yang datang ya. Dan itu kamu dan dia seperti akan mirror nantinya ataupun akan jadi union gitu loh. Ya, bisa dikatakan kamu dengan dia itu punya chemistry. Ini suatu harapan kamu akan terwujud. Sebagian dari kamu yang mungkin single, bagi kamu yang sudah memiliki pasangan, bisa dikatakan kamu di sini setelah apa yang terjadi, akhirnya kamu akan berkomitmen dengan dia. Tapi sebagian dari kamu ya. Dan untuk yang sudah menikah, aku melihat di sini akan ada kebahagiaan buat kamu. Kebahagiaan kamu akan meningkat. Tetapi ya mungkin di situ kamu harus melakukan ya mungkin bawa keluarga liburan atau refreshing gitu ya, jalan-jalan gitu ya, agar bisa merefresh semuanya, merefresh kondisi-kondisi yang sudah terjadi di tahun 2022 agar lebih baik lagi untuk ke depannya gitu. Oke. Nah, kita melihat di sini. Memang terjadi ya di masa lalu aku melihat hubungan kamu dengan seseorang, ini sebagian dari kamu ya, yang mungkin lagi menjalin hubungan, tapi dalam hubungan itu seperti tidak bertahan lama.
Tiba-tiba mungkin dia pergi atau tiba-tiba dia membohongi kamu gitu. Tiba-tiba dia aja on off gitu. Ini ada Seven of Swords dan ada Three of Cup. Three of Cup ini adalah sebuah kebahagiaan tapi ini bersifat sementara. Kenapa? Karena dia di sini melakukan suatu hal yang mungkin tidak kamu sukai. Apakah dia berbohong kepada kamu? Apakah dia mengkhianati kamu gitu loh. Ya, di sini ada energi di mana kamu harus berpikir kembali, harus menelaah gini, apa sih yang terjadi saat ini gitu loh. Itu yang aku lihat. Jadi saat ini ke depannya kamu akan lebih berhati-hati dan sepertinya kamu juga ingin meninggalkan dia. Itu. Scorpio. Jadi kamu berpikir bahwa ya udahlah, ngapain juga aku mempertahankan kamu secara kamu suka bohongin aku. Secara saat kamu butuh aja kamu datang ke aku. Dan di sini banyak sekali hal-hal yang membuat aku tidak merasa bahagia bersama kamu. Jadi ya buat apa aku pertahankan? Memang di awal sangat bahagia sekali ya. Tapi kebahagiaan itu ya hanya sementara gitu. Oke. Scorpio. Nah, di sini ada energi healing. Healing kamu healing dari apa? Dari hubungan yang tidak pasti. Ini dia, ada the lover. Kamu dengan dia itu saling mencintai, tapi cinta kamu dengan dia itu seperti tidak bisa disatukan. Kenapa? Karena di sini aku melihat sebagian dari kamu yang memiliki pasangan atau sebagian dari kamu yang sudah menikah ya, yang mungkin sebagian dari kamu itu hanya memanfaatkan. Dan di situ akhirnya dengan healingnya kamu, inilah kebahagiaan yang akan kamu rasakan. Karena kamu fokus dengan finansial, kamu fokus dengan pekerjaan, dan di sini akhirnya kamu bisa membuat diri kamu itu bahagia. Ya. Bahagia arti kata ini kamu bahagia dengan keluarga sih ya. Dan akhirnya kamu juga merasakan mendapat seseorang dari healer di sini. Energi healing, akhirnya kamu akan bahagia. Healing dari orang yang betul-betul mengkhianati kamu, orang yang membohongi kamu di sini. Dan itu setelah kamu memaafkan ataupun meninggalkan kondisi itu, akhirnya kamu jadi bahagia di sini. Ada kebahagiaan akan kamu terima di tahun 2023. Mungkin selama ini kamu sudah capek ya ketemu dengan orang yang salah, ketemu dengan orang begini, ketemu dengan orang begitu, tapi tidak pernah ada kepastian. Ya, walaupun di situ ada cinta, tapi komitmen tidak ada ya buat apa gitu loh. Secara atau kita pengen hidup itu bahagia itu selamanya gitu loh sampai akhir hayat. Nah, itu yang kamu inginkan dan akhirnya keinginan kamu bisa terwujud di sini. Seiringnya waktu berjalan di tahun 2023 itu akan terlihat karena di sini ada healer. Bisa dikatakan healer ini akan membahagiakan kamu karena hati kamu sudah terobati gitu loh. Ya, oleh dia. Gitu. Nah, dari healer di sini aku melihat semuanya akan berseimbang. Kamu mencari keseimbangan, kamu pengen move on, kamu pengen keajaiban. Dan sini akan kamu dapatkan buat Scorpio. Apapun itu nanti di tahun 2023, dalam keseimbangan finansial kamu ini akan terwujud. Apakah kamu memperbaiki kinerja, apakah kamu merubah bisnis kamu, ataupun kamu membuat bisnis baru gitu ya, atau kamu di sini mendapatkan promosi jabatan, atau di sini kamu mungkin akan mendapatkan penghargaan di sini. Akhirnya hidup kamu mulai seimbang lagi di sini. Kamu akan dianggap lagi oleh orang-orang gitu ya. Di sini ada Two of Wands juga. Two of Wands ini itu menggambarkan ada kesuksesan yang akan kamu raih nantinya. Kesuksesan yang benar-benar kamu dapatkan. Mungkin sudah lama kamu perjuangkan atau kamu sudah lama nih berharap gitu ya. Tapi mungkin apa yang sudah aku lakukan, tapi tidak ada hasil. Dan sinilah kamu akan merasa sukses itu muncul buat kamu di tahun 2023. Tapi memang kamu tetap harus optimis, jangan pesimis gitu ya. Optimis dengan apa yang ingin kamu dapatkan. Wujudkan manifestasi kamu itu, impian kamu itu. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya tergantung kepada kamu. Kamu yang akan mengendalikan semuanya. Cukup kamu berdoa, minta bantu kepada semesta. Ya, itu yang terjadi di sini. Keajaiban itu akan muncul saat kamu sudah merasa hidup kamu sudah seimbang gitu loh. Sudah rasa nyaman. Nah, saat kamu sudah merasakan kenyamanan, maka hidup kamu akan berangsur-angsur lebih baik. Semoga di tahun 2023 itu, di 2023 ini gitu ya, kamu akan bisa melihat perubahan itu nantinya. Oke. Nah, ini ada pesan buat Scorpio. Kita akan lihat ya, pesan apakah itu? Pesan apakah itu?
Kita akan lihat buat Scorpio pesan apa yang Oke. Oh, kebalik. Bagi mahasiswa, ada banyak masalah untuk lulus kuliah. Kita mati-matian buat lulus agar terbebas dari masalah. Lalu apakah ketika kita lulus masalah selesai? Tentu tidak. Setelah lulus, mungkin kita dapat masalah lagi. Bagaimana kita dapat bekerja? Iya. Jadi hidup itu berkesinambungan pasti. Contohnya saat kamu yang belum memiliki pasangan, kapan nih kamu menikah gitu ya? Kapan nih kamu dapat jodoh? Kapan kamu dapat pacar? Nah, sudah dapat pacar, kapan kamu menikah? Sudah menikah, kapan kamu punya anak? Jadi masalah itu terus ada, ya. Setelah kamu punya anak, kapan kamu punya cucu? Ya, seperti itu. Ya, seperti itulah hidup. Oke. Nah, ini kita lihat lagi pesan buat kamu. Kejar dia semampu kamu. Kalau lelah, coba berhenti sejenak. Kalau dia merasa ada yang berkurang dari kehidupannya, itu artinya dia sedang kehilangan dirimu. Oke. Jadi jika kamu punya masalah dalam rumah tangga ataupun dalam percintaannya kamu, coba kamu berhenti sejenak. Intinya ya mungkin kamu selama ini sudah ngejar-ngejar dia gitu ya. Coba kamu cuekin dia. Nah, justru nanti dia akan merasa bahwa, wah, si A kemana ya? Si Scorpio kemana aja ya? Kok dia hari ini nggak ada ngubungi aku gitu loh. Ya, jadi coba. Mungkin selama ini kamu sudah, kemana sih dia? Aku sudah WA dia, aku sudah chatting dia, aku sudah hubungi dia, tapi dia tidak ada kabar gitu loh. Nah, sekaranglah saatnya kamu untuk cuekin dia. Karena nanti saat kamu cuekin dia, dia bertanya, dia kemana ya? Lagi ngapain ya? Justru dia nanti akan kepo terhadap kamu, ya. Di sini. Kalau ada masalah, lebih baik hadapi dengan elegan. Kalaupun harus lari dari kenyataan sejenak, itu nggak apa-apa. Asal tahu jalan pulang, iya. Dan masalah itu memang harus diselesaikan. Kemanapun kamu pergi, toh nanti juga tetap akan diselesaikan, ya. Jadi sebaiknya ya udah, kamu selesaikan baik-baik masalah yang ada saat ini. Oke? Ini pesan buat kamu untuk kedepannya nanti ya. Lain kali kasih punishment buat diri sendiri. Misalkan nanti kalau nggak berjemaah ke masjid sholat subuh, nggak akan buka IG seminggu gitu loh. Ya kasih punishment buat kamu. Jika aku tidak bisa sukses di tahun 2023, nah aku akan apa ya? Aku akan mengunci diri aku di rumah gitu. Jangan ya. Saat kita dapat masalah, jangan salahin kejadian, keadaan, teman, apalagi sampai salahin Tuhan. Kalau dapat masalah, jangan katakan, kok masalahnya datang terus ya. Tapi coba katakan, tenang saja, saya dapat membuatnya jadi lebih baik. Nah, ini yang mantap ya. Nah, semoga saja masih ada besok. Kita istirahat dulu sekarang. Tenang saja, masih ada besok. Iya, jika kamu capek, lelah, ya udah istirahat aja dulu. Hal yang membuat kita pas marah, kecewa, atau kesal sebenarnya adalah persepsi kita. Cara kita menafsirkan kejadian yang kita alami. Coba saja ketika ada kejadian yang membuat kita marah, tapi penafsiran kita bahwa kejadian tersebut adalah lucu, maka kita akan tertawa. Ya, mindset kita tadi, pikiran kita tadi ya, yang harus bisa kita kontrol. Asal kamu tahu, bulan tetap terang meskipun dia di kegelapan malam. Jadi nggak usah takut kalau kamu beda sama orang lain. Maka harus yakin kamu bisa bersinar kembali. Oke, walaupun berbeda pilihan. Ya, itu. Itu Scorpio. Itu pesan buat kamu, semoga bisa bermanfaat. Semoga kedepannya di tahun 2023 itu awal yang baik bagi kamu untuk menata hidup kamu menjadi lebih baik ya. Semoga apapun yang kamu impikan dan kamu inginkan, semoga bisa terwujud ya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi Scorpio, dadah.